Sahabat Musafir yang terkasih, saya Frater Itunurak CMF. Saya akan menemani perenungan kita pada hari ini dalam Musafir Minggu Sapaan Firman edisi 9 Agustus 2020. Marilah kita memulai perenungan kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu atas semua kebaikan yang Kau berikan kepada kami, atas setiap pertolongan yang Kau anugerahkan di saat-saat sulit hidup kami. Kami mohon berkat-Mu selalu untuk perjuangan hidup kami selanjutnya. Nama-Mu yang kudus kami puji, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sesudah mengenyangkan orang banyak dengan roti, Yesus segera menyuruh murid-muridnya naik perahu dan mendahulunya ke seberang, sementara Ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus mendaki sebuah bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, Ia sendirian di situ. Perahu para murid sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka dengan berjalan di atas air. Melihat Dia berjalan di atas air, para murid terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Dan mereka berteriak-teriak ketakutan. Tapi Yesus segera menyapa mereka, katanya, "Tenanglah, Akulah ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru, "Tuhan, jika benar Tuhan sendiri, suruhlah aku datang kepadamu dengan berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tapi ketika dirasakannya tiupan angin kencang, Petrus menjadi takut dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang Petrus dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Keduanya lalu naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan mereka yang ada di perahu menyembah Dia, katanya, "Sungguh Engkau Anak Allah." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Musafir yang terkasih, semoga semua dalam lindungan Tuhan dan berlimpah berkat. Bacaan Injil yang baru saja kita dengar memberikan kepada kita informasi yang sangat inspiratif. Kisah dimulai ketika Yesus memisahkan diri dari para muridnya. Ketika itu para murid sudah melakukan perjalanan kurang lebih 3 mil jauhnya. Nah, dalam perjalanan itu mereka diterpa oleh angin sakal yang hebat. Perahu mereka diombang-ambingkan oleh angin tersebut. Lalu dikisahkan bahwa pada pukul 3 malam Yesus mendatangi mereka. Pertanyaannya adalah, apa yang dilakukan oleh para murid ketika mereka diterpa oleh angin sakal? Atau apa yang menyebabkan Yesus sampai mendatangi para murid pada pukul 3 malam? Sahabat Musafir yang terkasih, jawaban atas pertanyaan ini bisa kita temukan dalam Injil yang sama, Matius pasal 8 ayat 23 sampai 27. Nah, dalam pasal ini dikisahkan bahwa perahu para murid diterpa oleh angin yang hebat. Yang membedakan adalah bahwa di dalam perahu itu ada Yesus. Hanya saja Yesus sedang tertidur. Nah, ketika badai ini menerpa perahu para murid itu ketakutan. Mereka berteriak-teriak. Petrus mewakili para murid membangunkan Tuhan dengan berteriak, "Tuhan, apakah Engkau tidak peduli kita binasa?" Tuhan pun bangun, lalu meredakan angin badai itu. Air danau pun menjadi begitu teduh. Lalu Tuhan katakan, "Mengapa kamu takut, hai orang-orang yang kurang percaya?"
Sahabat musafir yang terkasih, jawaban atas pertanyaan apa yang dilakukan oleh para murid ketika diterpa oleh angin sakal dalam bacaan Injil hari ini, menurut refleksi saya, adalah mereka berteriak kepada Tuhan, "Tuhan, apakah Engkau tidak peduli? Kami binasa." Jika kita mau jujur, sesungguhnya di dunia ini tidak ada yang lebih peduli pada keselamatan kita selain Tuhan. Setiap teriakan kita selalu menggetarkan hati Tuhan, selalu menggerakkan Tuhan untuk mendatangi kita. Sekalipun kita kurang beriman, bahkan tidak beriman. Sahabat musafir yang terkasih, setiap teriakan kita selalu menempatkan Tuhan untuk berada di posisi yang kritis sekalipun. Tuhan bahkan tidak mempedulikan apapun ketika kedatangannya kita sambut dengan sapaan itu hantu. Tuhan tidak mempedulikan semua itu. Tuhan tidak mempedulikan gelar, tidak mempedulikan prestasi, tidak mempedulikan prestise. Yang Tuhan pedulikan adalah hanya keselamatan kita. Sahabat musafir yang terkasih, dengan demikian ketika teriakan kita sampai pada Tuhan, yang datang itu pasti Tuhan dan bukan hantu. Mengapa demikian? Karena Tuhan selalu beserta kita. Itu adalah janji Tuhan. Itu adalah nama Tuhan. Itu adalah identitas Tuhan. Emmanuel, Tuhan beserta kita. Sahabat musafir yang terkasih, hari ini kita melihat, hari ini kita mendengar dalam bacaan Injil bahwa Yesus mendatangi para murid pada pukul 3 malam. Pukul 3 malam adalah waktu yang baik untuk beristirahat. Tapi Tuhan justru mendatangi para muridnya. Dengan demikian jelas bahwa Tuhan tak pernah tidur. Bahasa Jawa mengatakan Gusti ora sari. Bukan hanya Tuhan tidak pernah tidur, bahkan di saat Tuhan berpisah dari kita pun, Dia masih menyendengkan telinganya untuk mendengarkan setiap teriakan kita. Sahabat musafir yang terkasih, di tengah pandemi ini, kita merasa seperti sedang ada di fase digoncang oleh angin sakal yang hebat. Hidup kita diombang-ambingkan. Kita merasa berada di zona merah, sendirian, merasa ketiadaan Tuhan atau godless. Bahkan ketika membayangkan Tuhan itu hadir seperti hantu, menakutkan, mengerikan. Padahal jika kita mau belajar dari bacaan Injil hari ini, belajar dari para murid, kita tahu bahwa ketika perahu mereka diterjang oleh angin sakal, Yesus justru bekerja di bagian beburitan, menjaga, melindungi, dan menjadikan perahu para murid itu tenang. Bukankah di tengah pandemi ini kita masih bisa merasakan kebaikan Tuhan? Masih ada di antara kita saudara-saudari kita yang meneteskan air matanya untuk penderitaan sesama. Masih ada di antara kita saudara-saudari yang menyediakan telinganya untuk mendengarkan keluh kesah kita. Masih ada di antara kita saudara-saudari kita yang dalam kekurangannya memberikan pertolongan bagi sesama yang membutuhkan. Atau kita masuk ke dalam diri kita sendiri. Di tengah pandemi ini, kita toh tak pernah kehilangan sensi untuk berbuat baik. Sahabat musafir yang terkasih, ini adalah bukti-bukti bagaimana Tuhan menyertai seluruh hidup kita. Tuhan peduli dengan penderitaan-penderitaan yang kita alami. Sahabat musafir yang terkasih, satu poin lagi yang bisa kita refleksikan dari bacaan Injil hari ini adalah ekspresi Petrus ketika dia mengetahui bahwa yang menenangkan badai ini adalah Tuhan dan bukan hantu. Dia katakan, "Jika itu Engkau Tuhan, suruhlah aku datang padamu berjalan di atas air." Lalu Tuhan katakan, "Datanglah." Sahabat musafir yang terkasih, poin yang mau saya katakan adalah sopan santun dalam berelasi dengan Tuhan. Kadang dalam hidup kita merasa sering berada dalam fase digoncang oleh badai. Kita selalu berteriak, "Tuhan, saya mau ini, Tuhan, saya mau itu." Tapi jika kita mau bersyukur, sesungguhnya kita lebih banyak berada dalam fase tenang. Ketika kita berada dalam fase tenang ini, kita perlu belajar dari Petrus untuk meminta izin terlebih dahulu kepada Tuhan sebelum melakukan segala perbuatan-perbuatan baik kita. Kita yakin dan percaya
Tuhan pasti akan menyetujui semua niat baik kita. Sopan santun dalam berrelasi dengan Tuhan ini penting karena ini membantu kita untuk menjaga ruang sakral antara kita dengan Tuhan. Ruang di mana kita bisa menyembah Tuhan sebagai Allah, sebagaimana yang dilakukan oleh Petrus dan kawan-kawan dalam bacaan Injil hari ini. Sahabat musafir yang terkasih, renungan ini sudah cukup sampai di sini. Beberapa ringkasan yang bisa kita pelajari adalah kita terus berharap pada Tuhan karena Tuhan sangat peduli dengan kehidupan kita. Mari kita terus menjaga ruang sakral antara kita dengan Tuhan agar kita mampu menyembah Tuhan sebagai Allah yang menyelamatkan semua. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu atas penyertaan-Mu dalam kegiatan permenungan kami pada hari ini. Kami mohon berkat-Mu selalu untuk menyertai seluruh perjuangan hidup kami selanjutnya. Nama-Mu yang kudus kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Di tengah ombak dan arus pencobaan, hampir terhilang tujuan arah hidupku. Yesus, perhatikan kehidupan setiap orang yang sudah rusak, dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Yesus, perhatikan setiap tetesan air mata. Dia mengenal hatiku yang penuh penyesalan dosa. Dia mengenal hatiku yang penuh penyesalan dosa.